Pemberangkatan jamaah haji dan umroh. Adapun kegiatan sebelum berangkat ke tanah suci, setiap jamaah haji atau umroh hendaknya menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, merawat kebugaran dan kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur, lalu menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan, menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, dan menyiapkan barang-barang bawaan mulai dari dokumen, surat panggilan masuk asrama, bukti setor lunas BP berwarna biru, buku dan atau kartu kesehatan, perbekalan pakaian sampai obat-obatan yang diperlukan, dan melaksanakan sholat sunat safar 2 rakaat serta berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan. Lalu poin yang kedua, selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji embarkasi, sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji embarkasi, setiap jamaah hendaknya A. Mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama, kabupaten atau kota saat berangkat ke asrama haji, lalu memperbanyak zikir dan doa, lalu membaca talbiyah untuk memantapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram, semata-mata sebagai zikir dan syiar, lalu menjamak dan mengkasar sholat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum sholat untuk musafir. Kemudian poin yang ketiga di asrama haji embarkasi. A. Saat datang di asrama haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan 1. Mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jemaah dari panitia kabupaten atau kota kepada PPIH embarkasi. 2. Mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir. 3. Menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara haji selama di asrama haji. B. Selama tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan 1. Menempati kamar yang telah disediakan. 2. Mengkonsumsi catering yang telah disediakan oleh PPIH embarkasi. 3. Mengikuti pendalaman manasik haji. 4. Menerima paspor, visa, gelang identitas, dan living cost atau biaya hidup selama di Arab Saudi sebesar 1.500 rial Saudi. 5. Mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen paspor dan visa sesuai nama dan foto yang tertera dalam paspor dan visa, serta memastikan dokumen itu tidak tertukar dengan milik orang lain. 6. Menjaga barang-barang berharga seperti uang, handphone, emas, dan dokumen. 7. Menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan. 8. Menerapkan sikap toleran, saling bantu kepada sesama dan bersabar jika mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hati. 9. Memakai pakaian ihram bagi jemaah haji gelombang kedua ketika hendak berangkat dari asrama haji menuju bandara. Niat ihram haji atau umroh dapat dilakukan di asrama embarkasi atau di dalam pesawat sebelum pesawat melintas di atas Yalamlam atau Karnul Manazil setelah KRU pesawat menyampaikan informasi miqat. Lalu C. Selama menetap di asrama haji embarkasi, jemaah dilarang 1. Membuat kegaduhan dengan keluar masuk asrama haji sembarangan demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kesehatan jemaah haji sendiri. 2. Meninggalkan alat pelindung diri atau APD yang dibagikan di asrama haji seperti masker dan botol semprot ataupun minum. Poin yang keempat, berangkat menuju bandara embarkasi. Saat berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jemaah hendaknya A. Menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan. B. Memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal. C. Membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. Dan ada pun larangan setiap jemaah haji, yaitu A. Membawa majalah atau rekaman porno, tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok lebih dari 200 batang, dan jamu yang berlebihan. Lalu B. Menerima titipan barang dari siapapun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba, dokumen yang bersifat melawan negara, dan lain-lain yang membahayakan jemaah haji. Poin yang kelima, di bandara embarkasi. Selama di bandara embarkasi, setiap jemaah haji hendaknya A. Turun dari bus dengan tertib dan teratur. B. Memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak tertinggal dalam bus.
C. Menaiki pesawat secara tertib dengan menunjukkan boarding pass. Kemudian poin yang keenam di pesawat terbang. Selama di dalam pesawat, jamaah haji hendaknya A. Mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin, pramugara atau pramugari, serta petugas kloter. B. Menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin. C. Menggunakan sabuk pengaman, serta duduk dengan tenang. D. Memperbanyak zikir dan doa, serta membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk berserah diri dan tawakal kepada Allah. E. Memperhatikan tata cara menggunakan WC. Berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecer di lantai WC pesawat, karena ceceran air bisa membahayakan keselamatan penerbangan. F. Melihat petunjuk bila hendak buang air kecil atau besar. Misalnya duduk di atas kloset, menggunakan tisu yang tersedia untuk menyucikan diri, membasahi tisu dengan air keran. Bila masih ragu, jangan segan meminta tolong kepada awak kabin ataupun petugas kloter. G. Bersuci dengan cara tayamum, membersihkan kloset dengan menekan tombol yang bertulis push setelah selesai buang air kecil ataupun besar. I. Menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air kecil ataupun besar. J. Memperhatikan ceramah pembimbingan dan menonton film manasik haji yang dipertunjukkan selama dalam penerbangan. K. Menghubungi petugas kesehatan bila jamaah haji sakit. Kemudian selama dalam penerbangan ada larangan jamaah haji, yaitu membuat kegaduhan, berjalan hilir mudik kecuali ada keperluan. B. Merokok dan mengaktifkan handphone. C. Berwudu di toilet pesawat. Kemudian yang terakhir yaitu 7. Salat di perjalanan. Salat di perjalanan dapat dilaksanakan dengan cara jamak dan qasar. Salat ini merupakan rukhsah atau kemudahan dari Allah SWT sejak jamaah haji meninggalkan rumah sampai kembali lagi ke tanah air. Pengumpulan 2 salat wajib untuk dikerjakan dalam satu waktu yang sama dengan menjamak dan mengqasar salat.